Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Karanganyar gelar press rilis 2 kasus dugaan tindak pidana ekonomi, khususnya perdagangan pupuk bersubsidi. Polres Tanah Karo menunjukkan keseriusan dalam mendukung program nasional makan gratis bagi anak sekolah dengan melakukan serangkaian persiapan matang. Dalam rangka Hari Buruh Internasional, Polres Bintan gelar dialog humas dan pemotongan nasi tumpeng bersama buruh dari berbagai sektor. Informasi pertama, pemirsa, Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan memimpin press rilis kasus pencurian dengan pemberatan yang berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Sarmi. Kegiatan ini dilaksanakan di Mapolres Sarmi, Polda Papua pada Senin pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, saya selaku Kapolres Sarmi akan melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat yang berhasil diungkap oleh Unit Opsnal Satreskrim Polres Sarmi. Adapun kronologis singkat perkara tersebut, pada hari Senin tanggal 21 April sekira jam 2 pagi saat pelapor membuka pintu ruangan guru di SMA Negeri 3 Sarmi yang beralamat di Kampung Keder, Distrik Pantai Timur bagian Barat, melihat tripleks plafon di ruangan yang telah jatuh ke bawah dan satu set atau satu unit komputer merek Lenovo tipe V130/20 IGM AIO warna hitam sudah tidak ada di atas meja. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024, unit Bidung bersama identifikasi yang dipimpin oleh Kasat Reskrim mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan barang bukti permulaan yang cukup dan diketahui ciri-ciri dari para pelaku tersebut, diantaranya berupa bekas jejak kaki yang ada di TKP. Setelah mendapat informasi terkait keberadaan pelaku, maka pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 sekitar jam 01.00 WIT atau dini hari, Kasat Reskrim memerintahkan unit Opsnal untuk melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan kedua orang pelaku beserta satu set komputer Lenovo tipe V130/20 IGM AIO warna hitam yang disembunyikan di sebuah rumah kosong di Kampung Takar 2. Setelah berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya para pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Sarmi guna melakukan proses penyidikan lebih lanjut.
Adapun motif dari para pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan pengaruh minuman keras dan juga kebutuhan ekonomi. Akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh dari para pelaku ini dijerat dengan pasal 363 K4E KUHP pidana dengan ancaman pidana selama-lamanya 7 tahun. Demikian press release tentang pengungkapan tindak pidana pencurian ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sarmi 28 Januari 2025. Terima kasih. Sementara itu, jajaran Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan seorang pelaku pembobolan rumah warga Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo pada 23 April 2025 lalu. Tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk mengamankan pelaku MSA. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah menegaskan bahwa pelaku spontanitas masuk ke rumah korban dengan cara merusak kunci pintu belakang. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku mengambil dompet korban yang berisi uang sebesar 1 juta rupiah. Hari ini Satreskrim Polresta Sidoarjo beserta Polsek Tanggulangin Polresta Sidoarjo akan melakukan press release pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah yang berlokasi di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk kejadian 23 April sekira pukul jam 02.30 pagi. Jadi sedikit kami sampaikan modus operandinya. Pada saat hari kejadian, korban ini sedang istirahat. Nah, kemudian pelaku ini melalui pintu belakangnya, kamar kontrakan itu, di belakang itu ada pintu yang dibuka paksa, ya, menggunakan alat seadanya. Akhirnya pintu dibuka paksa, kemudian pelaku ini masuk secara diam-diam dan kemudian mengincar harta benda yang ada di sekitaran kamar korban. Pada saat itu dia menemukan beberapa dan salah satunya adalah dompet yang berisi uang. Pada saat pelaku ini mau keluar, ada salah satu saksi yang melihat, sehingga pelaku sempat menodongkan senjata mainan. Motif yang dimiliki oleh pelaku yakni untuk ekonomi. Jadi pelaku ini setelah kami dalami ternyata sudah banyak melakukan tindak pidana. Jadi pernah melakukan menjalani di Lapas Sidoarjo 2018, pernah juga menjalani di Lapas Sidoarjo lagi 2024 terakhir, pernah juga menjalani di Kabupaten Gresik dan terakhir di Lapas Medaeng. Dan terhadap pelaku kita sangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana hukuman penjara maksimal 7 tahun. Polres Karanganyar menggelar press release 2 kasus dugaan tindak pidana ekonomi khususnya perdagangan pupuk bersubsidi. Press release ini dilaksanakan di Aula Jana Nuraga, Polres Karanganyar pada Senin 28 April 2025. Dan berikut informasi selengkapnya. Dalam pers rilis Kapolres Karanganyar, AKBP Hadi Kristanto menjelaskan 2 kasus dugaan tindak pidana ekonomi, khususnya perdagangan pupuk bersubsidi. Pengungkapan 2 kasus yang berbeda ini merupakan 2 kasus yang berbeda dan bukan merupakan satu rangkaian, baik peristiwa, tempat kejadian, tersangka, dan barang bukti yang diamankan. AKBP Hadi Kristanto mengungkap bahwa para tersangka menggunakan modus operandi yang sama, yaitu menjual pupuk bersubsidi di luar wilayah peredarannya. Dari hasil penjualan ini, para tersangka mengambil keuntungan berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000. Dari 2 kasus tersebut, Polres Karanganyar berhasil mengamankan barang bukti pupuk bersubsidi dengan rincian 35 karung pupuk jenis urea dan 35 karung jenis Ponska dari pengungkapan yang pertama, dan 15 karung jenis pupuk urea
dan 5 karung jenis Ponska dari pengungkapan kedua, dengan berat di setiap karung 50 kg. Para tersangka saat ini telah ditahan di Polres Karanganyar untuk menjalani proses hukum yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priuk berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar pelat besi di kolong tol milik PT Citra Marga Nusa Pala Persada di wilayah Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam operasi pengungkapan tersebut, 5 orang pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat terkait aksi pencurian pelat besi di sekitar area kolong tol yang berdekatan dengan Stadion Jakarta International Stadium, yang kemudian viral dan menjadi perhatian publik melalui media sosial. Merespons cepat informasi tersebut, tim gabungan dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok segera melakukan serangkaian penyelidikan intensif di lokasi kejadian guna mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Upaya penyelidikan membuahkan hasil. Pada Rabu 23 April 2025 sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, tim gabungan berhasil mengamankan 5 orang pelaku. Kasus tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat yang terjadi di kolong tol di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Berdasarkan adanya laporan polisi tersebut, maka jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara melakukan serangkaian upaya penyelidikan. Di hari yang sama berhasil menangkap dan mengamankan pelaku. Kemudian dari 1 orang pelaku tersebut kita kembangkan, kemudian menangkap dan mengamankan 4 pelaku lainnya. Masih ada 2 pelaku yang masih kami lakukan pengejaran. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama, kita amankan 7 keping plat besi, 2 buah timbangan milik tersangka AK, 1 buah tabung gas las besi milik RT, kemudian 2 buah palu, 1 buah pahat, dan adanya rekaman CCTV. Terhadap para pelaku, kita kenakan pasal 363 KUHP dan atau pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Kapolres Metro Jakarta Utara menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas segala bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan warga di wilayah Jakarta Utara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Masih dari Jakarta Utara, pemirsa, sebuah insiden berdarah menggemparkan asrama pelaut di kawasan Tanjung Priuk pada Jumat malam 18 April 2025 yang mengakibatkan seorang pelayar muda berinisial LH berusia 26 tahun meregang nyawa. Korban tewas akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh rekannya sendiri, YR alias Acil berusia 25 tahun. Setelah kedua terlibat pertengkaran usai menggelar pesta minuman keras bersama sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Peristiwa tragis yang merenggut nyawa LH terjadi sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Terjadi di Jalan Enggano nomor 10 Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkap bahwa sebelum terjadinya pembacokan, tersangka, korban, dan beberapa rekan lainnya berkumpul di dalam asrama. Mereka menikmati hidangan makanan dan minuman beralkohol yang disiapkan oleh tersangka dan dibeli oleh salah seorang saksi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Suasana keakraban yang semula terjalin di antara mereka tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika tersangka YR alias Acil merasa tersinggung dengan perkataan yang dilontarkan oleh korban LH. Ucapan korban disinyalir menyinggung tersangka terkait kontribusi dalam memenuhi kebutuhan asrama. Emosi tersangka yang tak terkendali memuncak setelah merasa harga dirinya diinjak-injak, hingga akhirnya tersangka meminta saksi lain untuk meninggalkan ruangan dan bergegas mengambil sebilah parang dari atas sebuah lemari. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tersangka YR alias Acil secara membabi buta membacok korban LH sebanyak 3 kali dengan parang yang telah diambil. Sabetan senjata tajam tersebut mengenai bagian vital tubuh korban, yakni kepala, tangan, dan pundak. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut segera berupaya memberikan pertolongan pertama dan melarikan korban ke rumah sakit umum daerah Koja. Namun nyawa LH tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Antara pelaku dan korban ini merupakan rekan atau teman satu pekerjaan. Nah, setelah mengkonsumsi minuman keras, kemudian di situ bercerita si pelaku itu mendengar si korban menceritakan membicarakan tersangka. Sehingga tersangka merasa tersinggung kepada korban. Kemudian tersangka mengambil parang di lemari ruangan, langsung membacok korban. Setelah itu tersangka melarikan diri dan korban dibawa oleh kelima rekannya ke rumah sakit daerah umum Koja. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bekerja sama dengan unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk melakukan pengejaran. Pelaku ini bisa kita amankan kurang dari 12 jam di daerah Cilincing. Adapun barang bukti yang bisa kami amankan, pertama senjata tajam jenis parang, celana jeans warna biru, celana pendek bercorak biru dan putih, kemudian juga hasil otopsi dari korban. Dan terhadap pelaku dikenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Kapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan bahwa insiden tragis ini menjadi pelajaran penting mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, sekaligus pentingnya pengendalian emosi dalam berinteraksi sosial dan menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka akan terus dikawal hingga tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Papua Barat menggelar latihan praoperasi atau Latpraops Pekat 2 Mansinam 2025 pada Rabu 30 April 2025 sebagai langkah persiapan strategis menjelang pelaksanaan operasi yang akan berlangsung selama 2 pekan mulai 1 hingga 14 Mei 2025. Kegiatan Latpraops yang dilaksanakan di ruang Command Center Polda Papua Barat ini bertujuan untuk mematangkan rencana dan taktik yang akan diterapkan dalam operasi mendatang. Bribda Salsabila Azahra, personel Humas Polda Papua Barat, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya Bribda Zahra menginformasikan bahwa Polda Papua Barat melaksanakan Latpraops Pekat 2 Mansinam 2025 yang dilaksanakan di ruang Command Center Polda Papua Barat. Kegiatan operasi Pekat 2 Mansinam 2025 akan dimulai pada tanggal 1 Mei sampai 14 Mei 2025
dengan melibatkan 220 personel Polda Papua Barat dan Polres jajaran, di antaranya Polresta Manokwari, Fak-Fak, dan Kaimana. Kegiatan operasi ini bertujuan untuk pemberantasan dan penanggulangan aksi premanisme baik oleh perorangan, kelompok, ataupun organisasi masyarakat tertentu yang disertai aksi anarkis sehingga menyebabkan terganggunya Sitkamtipmas dan mengganggu iklim investasi di Indonesia terkhusus di wilayah hukum Papua Barat. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.